Saya salah masukin ini yang kayaknya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, kita sudah live, tapi seperti saya salah akun. Jadi bukan akun YouTube saya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung, sudah berkenan mengikuti kegiatan kita hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup, kegiatan ini akan berlangsung selama 1 bulan. Ya, 1 bulan. Ada 4 kali rencana pertemuan Zoom, sesuai dengan jadwal yang saya berikan di grup. Lalu sisanya kita akan diskusi melalui grup WA kita. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk bertanya, untuk membahas masalah-masalah yang ada, yang ditemukan, yang dihadapi gitu ya. Supaya setiap target per minggu bisa tercapai. Oke, saya coba share screen dulu untuk lihat agendanya. Ya, jadi hari ini kita akan bicara mengenai perkenalan dan penetapan judul penelitian. Ya, nanti sedikit akan saya jabarkan apa sih yang namanya penelitian survei. Saya nggak tahu di sini ada teman-teman dari bidang ilmu lain kah gitu ya. Tapi kayaknya ada gitu, kayak Pak Didi ini dari kesehatan, ada juga yang dari keperawatan gitu. Nanti kita akan coba cari titik temu lainnya, penelitian-penelitian yang bisa diakses untuk bidang ilmu selain pendidikan. Kita akan bahas nanti. Jadi hari ini targetnya kita berkenalan, lalu membahas sedikit mengenai penelitian survei, lalu kita akan tetapkan judul penelitian. Saya akan pilihkan judul yang sederhana, gitu. Sederhana di sini maksudnya gini, tidak perlu terlalu banyak instrumen. Hal-hal yang sepele-sepele aja gitu, misalnya kayak jenis kelamin, lalu kepribadian, introvert, ekstrovert, itu kan gampang ditetapkan gitu ya. Introvert, ekstrovert. Lalu gaya belajar, ini untuk pendidikan ya, gaya belajar itu gampang ditetapkan. Ada yang audio, visual, kinestetik. Atau bahasa lainnya akan saya arahkan kita untuk penelitian surveinya ex post facto. Nanti saya bahas, apa sih ex post facto gitu ya. Yang sederhana, tapi kalau dideskripsikan menjadi menarik. Gitu. Misalnya, ternyata anak-anak yang introvert itu lebih pinter loh kalau bicara matematika misalnya. Kenapa? Karena mereka cenderung penyendiri, kemudian cenderung punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu dengan belajar. Nah, kita akan tetapkan itu. Lalu, sedikit informasi, saya sudah sampaikan juga bahwa sertifikat 32 JP itu akan saya berikan ke semua peserta yang terdaftar. Tapi sertifikat 82-84 JP nanti itu tidak untuk semuanya. Ya, tapi hanya mereka yang tetap semangat, tetap komit untuk menghasilkan artikel. Jadi misalnya Bapak Ibu jadi artikel, kemudian submit ke sebuah jurnal, apapun itu gitu ya, submit aja, submit. Sesuai dengan template mereka, submit, itu sudah berhak untuk dapat sertifikat 82 atau 84 JP. Standarnya pakai standar yang saya berikan nanti. Jadi nggak bisa sembarangan ya Bapak Ibu ya, jangan tidak ikut proses, tahu-tahu ini di ujung jadi artikel yang isinya berantakan. Enggak. Saya nanti ajarkan tahap per tahap bagaimana membuat pendahuluan. Gini caranya, gitu. Gini caranya, kutipannya begini. Ikuti itu aja. Gitu. Jadi jangan tidak dikerjakan per tahap karena nantinya akan ketahuan siapa yang mengerjakan dengan tahapan yang benar dengan yang ujuk-ujuk gitu di belakang keluar hasilnya asal. Ya, yang asal ini saya berani jamin tidak akan diterima di jurnal, kecuali jurnal yang sifatnya abal-abal gitu ya, tidak punya proses review yang benar. Oke ya, sampai situ paham ya Bapak Ibu ya? Lalu setelah hari ini kita akan mulai dengan diskusi di WA group. Targetnya paling lambat tanggal 13
semua sudah punya judul yang tetap. Kalau perlu, sudah ready sama instrumen lah. Kalaupun instrumennya nggak baku-baku banget, minimal bisa digunakan untuk mengukur. Karena kalau udah bicara instrumen yang baku banget, itu udah kayak ngerjain skripsi nantinya. Nah, kita nggak sampai situ, minimal nanya jenis kelamin Anda. Itu kan nggak perlu uji validitas ya, gitu. Cuma checklist laki-laki, perempuan gitu misalnya. Atau kalau menentukan IQ misalnya, kalau kita ngomongin IQ, nggak usah kita tes lagi IQ-nya, minta aja sama mereka, ada nggak bukti pernah melakukan tes IQ, berapa hasilnya? Udah, itu jadikan data aja, nggak masalah, karena instrumen yang digunakan waktu itu sudah tervalidasi. Atau kepribadian introvert extrovert, itu boleh kita pakai instrumen kecil aja, misalnya menanyakan Anda senang berada di keramaian, tidak. Anda senang berkomunikasi dengan orang lain, tidak. Anda senang berkenalan dengan orang lain, tidak. Udah, itu introvert. Nah, gitu aja. Jadi simpulannya sederhana, saat kita melihat sebuah fenomena tertentu itu masuk kemana, tetapannya ke sana. Saya yakin nggak akan salah, karena kita sudah punya teorinya. Tinggal membuat sederhana terhadap instrumen. Jadi, yang saya sampaikan di tiap kali pertemuan itu semua hal sederhana yang muara jadi artikel. Jadi jangan berharap kita akan jadikan ini rancangan laporan penelitian lengkap. Atau yang S1 nih, lagi S1, jadi skripsi. Enggak. Yang saya ajarkan di sini adalah strategi penelitian paling sederhana berbasis hasil, kinerja, artikel. Gitu ya. Hari kedua, minggu depan, tanggal 14 itu, kita akan mulai bahas tentang perancangan pendahuluan dan instrumen. Tapi sebelum tanggal 14, saya akan berikan beberapa rekaman video. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tonton dulu sebelum kita ketemu di tanggal 14. Jadi instrumen nanti sederhana-sederhana, kita diskusi untuk finalisasi pendahuluan, dan bagaimana kita membuat rancangan instrumen di Google Form. Karena sekarang eranya era digital, saya pikir lebih mudah kalau kita gunakan data atau data via Google Form. Sebenarnya nanti bisa join ya, Bapak Ibu bisa join. Jadi misalnya kayak guru nih, guru yang ada di Jogja, guru yang ada di Medan, guru yang ada di mana bisa join. Judul satu judulnya nggak apa-apa. Misalnya pengaruh A, B dan B terhadap Y gitu. Judul satu, instrumen satu sama, tapi digunakan di tiap kota masing-masing. Boleh, nggak masalah. Jadi misalnya Pak Saparudin judulnya pengaruh A terhadap Y. Lalu Bu Putri tadi itu juga sama, pengaruh A terhadap Y. Sama, nggak masalah, gitu, nggak masalah. Yang penting datanya diambil dari tempat yang berbeda, nggak masalah, bisa aja. Jadi jangan selalu berpikir bahwa harus beda dengan yang lain, nggak harus beda. Karena penelitian itu nggak ada yang sepenuhnya baru, nggak. Semua pasti ada dasarnya. Mungkin nggak full sama, tapi ada yang mendekati sama. Pasti begitu. Lalu tanggal 21 minggu depannya lagi, itu kita akan bahas rancangan di bagian metode, karena artikel cuma ada pendahuluan, metode, lalu hasil pembahasan. Jadi tanggal 21 kita akan bahas bagian metode dan analisis data. Lalu diskusinya kita akan mantapkan di bagian hasil dan pembahasan. Ini pun nanti ada videonya, ada video rekamannya, Bapak Ibu bisa ikuti juga. Ya, bisa ikuti juga strateginya sebelum kita ketemu di tanggal 21. Nah, terakhir tanggal 28, ini kita sudah punya draft artikelnya. Nah, tinggal nanti kita cari-cari, misalnya Bu Kristiani ini bidang ilmunya apa? Kita cari di webnya Sinta, kira-kira judul apa yang cocok. Kita download template-nya, kita lihat, oh begini caranya. Ya udah, kita ikuti template-nya, kita sesuaikan, dan seterusnya. Lalu nanti jadi hasilnya apa? Submit. Ya, kita akan submit semuanya ke sana. Oke, itu rencana target-target kegiatan. Sampai sini dulu. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada?
Cukup Pak Leo. Cukup. Yang lain, Izin Bapak Ibu? bertanya. Izin Ya, bertanya. silakan. Baik, terima kasih. Saya Bernardin dari UPN Jakarta. Mohon izin Pak melihat jadwal kegiatan ya di 4 kali tatap muka rencananya ya Pak ya. Ya. Nah, di dalam tahapan ini saya khawatir untuk saya ya, mungkin yang lainnya sudah siap kali ya. Materi atau terus terang saya sudah punya rancangan Pak, cuman saya belum bisa meyakinkan responden saya itu bisa saya dapatkan datanya atau tidak pada 2 minggu terakhir ya. Karena memang target saya itu paling nggak 2-3 bulan Pak. Jadi terus terang rancangan ini saya takut tidak sampai pada acara di webinar ini, di grup ini. Itu aja Pak Lonat, terima kasih. Oke. Ya, saya sampaikan gini Bu. Ini karena skemanya pelatihan yang berbasis kinerja, berbasis hasil, memang agak dikebut. Tapi jangan takut Bu, jangan takut. Nggak akan ditinggalkan gitu. Jadi kalau memang Ibu nanti agak lama untuk proses pengumpulan data, yang penting tetap ada progresnya. Akan saya layani, gitu aja. Yang penting jangan berhenti. Misalnya kayak saya tanya, Bu Bernardin udah sampai mana? Aduh Pak, nggak tahu lagi Pak. Nah itu udah nyerah berarti kan. Jangan gitu. Tapi kalau Bu bilang masih, iya Pak, saya sudah sebarkan angketnya, tinggal menunggu begini, nanti saya udah siapkan ini. Nah itu saya semangat juga ngerjainnya, bantuinnya gitu. Pokoknya semangat, terus dikerjakan. Akan saya temenin lah sampai selesai. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih Pak Leo. Ya, mau 2 bulan, mau 3 bulan, yang penting dikerjakan. Dan sertifikat 84 JP-nya baru keluar kalau artikel jadi. Nah, gitu aja. Baik, gitu ya, Bu. Terima kasih Pak Leo. Bu Bernardin bidang ilmunya apa, Bu? Saya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Oke. Saya waktu ngambil ngambilnya manajemen SDM. Ya. Baik, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Pendidikan matematika, Pak Leo. Pendidikan matematika. Wah, Ibu nggak tahu ya. Bentar, Bu. Saya kasih tahu. Oh gitu. Saya belum sampai lihat itu. Ya, nih saya kasih tahu Ibu. Ini nyombong Bu sebenarnya Bu, mau nyombong. Mas yang saya ajar pasti senang nih kalau saya nyombong. Dia tahu dosennya sombong. Ya, ini jurnal formatif Bu. Oh, ini gitu jurnal ya, Pak, ya? pendidikan MIPA. Ini Unindra Bu, punya Unindra. Bisa ini Sinta di situ ya Pak ya? Ini Sinta 2 Bu. Ya, ini Sinta 2. Lalu kalau mau publish ini bayar Bu. Ya. Bayar 1,5 juta. Lumayan mahal ya. Iya, tapi itu paling murah untuk level Sinta 2. Lalu yang saya mau kasih tahu lagi sombongnya ini Bu, editorial timnya. Ketuanya saya Bu. Sombong ya. Cakep. jadi ya bisa lah nanti kita coba diskusikan, tapi memang standarnya agak tinggi. Sekalipun saya yang jadi ketua penyuntingnya, ya nggak sembarangan juga untuk publish di jurnal ini karena semua editor dan reviewernya agak ketat sama kualitas. Jadi kayak gini ada dari Brunei, ada yang dari Amerika, dari Thailand dan sebagainya. Gitu ya Bu. Jadi tenang Bu, matematika siap. Ya nggak mahal-mahal Pak. Yang nggak mahal-mahal. yang untuk sister aja Pak ini sebentar, nanti bertahap. Ya kalau yang nggak mahal-mahal nanti banyak Bu, yang gratisan juga banyak. Sinta 5, 4, 3 itu banyak. Oke Pak. Ya. Nanti infonya lanjut aja Pak. Ya, kalau jurnal Sinta 3, 4, 5 di Indonesia, jurnal matematika, selama nama saya publish Bu, gitu aja. Gampang ya? Jadi memang jadi masalah buat dosen, kayak saya ini, saya kirim jurnal ke Jogja, itu nggak pakai review, foto diterima. Gitu. Sampai saya marah, Bapak jangan sampai begitu, karena harus ada hasil reviewnya, kalau enggak, buat kepangkatan malah ditolak, saya bilang gitu. Ya udah jaminan kali. Nah itu Bu Mariasi, jadi kan mereka jadi nggak enakan Bu. Iyalah,
Jadi Tapi nggak enak. kenapa Pak Leonard? Selamat malam Pak Leonard dan teman-teman Iya. yang lain. Gimana Bu? Saya ikuti nih. Ini kan jurnal formatif ada ya, Ya. tapi kan ini ternyata kan untuk IPA, untuk IPS-nya nggak ada ya Pak? Saya Nggak selama ada, ini Bu. kan adanya di faktor terus. Ya faktor masih Sinta 5 dan sekarang kayaknya lagi tidak terakreditasi karena belum diurus. Iya, makanya untuk ilmu-ilmu sosial keluar deh. Iya harus Ayo keluar. Bung Indra bikin yang IPS-nya dong Pak, yang non MIPA. Sebenarnya gini Bu, kalau kita mau publish akan lebih mahal nilainya kalau kita publish ke jurnal luar. Gitu. Jangan ke jurnal internal karena biasanya akan dipandang sebelah mata sama asesor, paling main mata gitu. Iya, betul. Itu aja. Jadi makanya saya dorong teman-teman di Unindra jangan ke sini, keluarnya sana kirimnya. Makanya di terbitan-terbitan yang ada di formatif ini hampir 100% itu orang luar. Iya ya. Jadi kan orang lebih percaya, oh ini pasti benar nih kan. Iya, tadi kayak Pak Leonard ke Jogja gitu ya Pak. Iya, ini kayak gini nih, ini orang Filipina, ini dari mana, ini hampir nggak ada orang Unindra, ini nggak ada sama sekali di sini nih. Iya. Ya, itu ya tadi. Iya, mungkin tadi Bu Kris dari mana ya? Dari PGRI. Saya dari Adibuana Kampus Blitar, Ibu. Oh ya, mungkin ada Bu yang Sinta 2-nya. Sinta untuk IPS 2. ada nggak Bu? Kalau yang Adibuana Pusat itu Bu. Kami masih bergabungnya baru Bu. Kalau kami lama nggak diurus kayaknya. Ya, biasanya agak males sekarang. Oke, itu ya Bapak Ibu ya untuk rancangan pelatihan kita. Ada lagi yang mau tanya kira-kira tentang rancangan pelatihan? Izin Pak Leo. Ya, silakan. Pak Leo dari dosen. Nih Bu Nina. Bu Nina. Iya. Ya, silakan Ibu. Izin Pak Leo, saya mau bertanya, berarti nanti untuk mekanisme kita bimbingan selama metode survei ini via WA ya Pak ya? Ya, via WA grup ya, bukan Japri ya? Ya, sebaiknya via WA grup kali biar gini supaya pertanyaan yang sama yang mungkin dipikirkan orang lain itu kejawab sekaligus. Baik. Terus pertanyaan kedua Pak Leo gini, saya kan udah beberapa kali nulis artikel nih. Ceritanya belajar nulis artikel, tapi selalu terbentur pada saat di Turnitin ya apa sih Pak? Nah padahal kan kalau kita basicnya nulis artikel itu pasti kan ada basic yang kita merujuk ke sana, merujuk ke sini, itu ada nggak tipsnya biar lolos gitu artikel-artikel saya buat? Banyak. Saya udah beberapa kali selalu gagal di uji Turnitinnya itu gitu, padahal udah saya parafrase supaya ini tuh memang merujuknya ke sana, tapi udah saya pakai bahasa saya, tapi tetap aja nggak lolos gitu. Mungkin nanti bisa di-share. Parafrasenya yang salah. Ya mungkin yang nanti di-share bagaimana tipsnya biar nggak itu bukan punya orang gitu, ini bahasa saya gitu, bagaimana gitu para yang mungkin mohon arahannya gitu. Terima kasih. Ya nanti kita bahas ya Bu. Tadi parafrase sebenarnya gini, Turnitin di sini atau istilahnya similar itu saya udah pernah bahas nih di waktu seminar ya. Similar itu belum tentu plagiat. Ini yang konsepnya suka salah. Similar itu belum tentu jadi plagiat selama sumbernya dicantumkan. Misalnya Bu Nina kutip kata-kata Leonard 2020 mengatakan persis kata-katanya dengan artikel yang ditulis Leonard, itu nggak masalah. Emang harus begitu sebenarnya. Harusnya si pemeriksa Turnitin tadi itu di-exclude. Istilahnya ada exclude. Artinya dia similar, tapi dia mencantumkan sumbernya. Itu sah, boleh. Nah, yang jadi salah itu, ini omongannya bukan omongan saya ya, Bu. Omongan dari expertnya Turnitin. Ya, expert Turnitin. Karena kebetulan Unindra langganan Turnitin, sampai 70 jutaan itu per tahun, dan kami pengelola jurnal memang dikasih akun premiumnya satu-satu. Nah, kita bisa exclude, gitu. Kita bisa exclude kalau memang saat kita periksa itu ada yang memang sudah tercantum sumbernya, itu boleh Bu. Nah, masalah sekarang orang-orang hanya gunakan Turnitin versi student yang hanya memeriksa kesamaan. Dia nggak pakai akun instruktur yang bisa exclude. Nah, ini masalahnya. Jadi begitu dilihat kesamaannya 40%.
ya udah reject. Padahal nggak begitu konsepnya gitu. Parafrase itu bukan untuk bukan untuk mengabaikan kutipan. Ya, tapi jadi salah sekarang kita konsep itu jadi salah semuanya. Jadi orang jadi takut untuk mengutip seperti aslinya, memaksa untuk parafrase yang kadang-kadang jadi bertentangan sama teks aslinya. Nah, gitu. Nah, ini konsep yang benar ya saya kasih tahu ya, tapi memang lagi-lagi tidak semua pengelola jurnal rajin. Karena itu takes time, butuh waktu panjang. Jadi periksa, begitu hasil Turnitin yang keluar, 40%. Ya udah dicek satu-satu kata-katanya. Kan kalau artikel paling banyak 10 halaman, kan itu nggak lama harusnya dibuka. Oh yang ini ada yang common form nih. Ya, saya buka deh. Ini contohnya di kasus ya, nggak apa-apa ya. Saya bahas langsung aja ya. Biar jadi pengalaman bareng-bareng. Nggak apa-apa, yang kayak gini jadi temuan baru nih buat kita. Supaya jadi informasi. Sebentar. Lama ya Turnitinnya. Oh, lambat sekali. Oke. Nah, ini ada beberapa dokumen yang sudah saya lakukan pengecekan. Jadi biasanya gini, untuk melakukan pengecekan Turnitin itu daftar pustaka dihapus. Ya, daftar pustaka dihapus. Ini ada artikel, misalnya inilah monopoli jenius artikel. Ini saya buka ya, ini hasil cekannya nih. 49%. Gede sekali. Saya buka. Nah, ini ada hasilnya. Nah, tuh. Ini kalau versi premiumnya 49%. Tapi kalau kita lihat di sini, nah, kan yang begini-begini, ini common form, Bu. Enggak. Dia memang dibilangnya sama, similar. Dianggap plagiat jatuhnya. Padahal tapi ini kan enggak. Harusnya enggak. Jadi kita bisa exclude. Kita bisa exclude. Lihat ya tadi 49%. Kita bilang aja ini instruction atau template material. Atau ini common wording. Artinya kata-kata yang sudah umum. Nggak perlu dimasukkan dalam sini. Ya udah common wording. Kita hapus, kita exclude. Ini juga sama. Exclude common wording. Ini juga sama. Ini juga sama nih. Exclude common wording. Nah, ini interaksi. Ini karena abstrak, susah mencantumkan ininya. Ya udah, ini harus di parafrase. Perbaiki nih kata-kata ini. Lalu mana lagi yang sifatnya nih kayak gini, method use is adi. Ini kan umum. Semua kata-katanya pasti begini ngomongnya. Ya udah, kita exclude lagi nih common wording. Jadi ini nggak perlu dihitung sebagai sebuah similarity karena sifatnya umum. Kayak gini in this study ini juga umum. Mau diganti apa lagi? Mau kita parafrase yang begini? Kan enggak. Common wording. Gitu. Izin memberikan pendapat Pak Leonard. Ya, silakan Pak. Berarti saya tangkap sedikit juga pengelola jurnal ataupun reviewer istilahnya juga harus diberi pemahaman tentang Turnitin tersebut. Harus. Saya juga pernah katakanlah menggunakan plagiarism checker yang versi trial yang biasa saja. Memang sudah pasti kalau yang namanya abstrak, kemudian metodologi penelitian, sudah pasti itu dianggapnya katakanlah sebagai plagiasi. Padahal kan menurut saya di metodologi penelitian sama di abstrak nggak mungkin lagi kita buat
terlalu berbeda jauh dengan yang secara umum-umumnya. Betul. Nah, itu pemahaman saya. Jadi memang harus pengelola jurnal atau yang melakukan pengecekan terhadap Turnitin ini ya harus kayak gini gitu, harus dia lihat teksnya lagi satu-satu supaya dia nggak salah dengan keputusan sekian persen tadi. Kan tadi berkurang nih 1% dari 49 tadi. Kayak gini-gini ini kan sebenarnya umum. Mau dikatain apa lagi, kita ganti apa lagi gitu kan. Nah ini yang harus diingat gitu. Tapi ya sekali lagi pengelola jurnal punya kewenangan absolut dan nggak mau dia digugat. Itu yang jadi masalah. Ya mudah-mudahan ke depan Turnitin bisa lebih banyak sosialisasi sehingga bisa mengubah cara pandang para pengelola jurnal. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi sebelum saya lanjut ke materinya? Saya Pak mau bertanya ya, Pak. Silakan. Pak. Ya kan ini kan untuk korelasi sederhana ya Pak. Kebetulan saya sedang S2 juga, tapi ada untuk judul kira-kira menggunakan uji T. Itu bisa nggak Pak? Untuk judul menggunakan uji T. Iya, itu komparasi. Judulnya apa? Efektivitas video pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking untuk kemampuan berpikir reflektif matematis. Itu eksperimen Pak, bukan survei. Iya Pak, emang pakai uji T Pak? Iya, itu eksperimen. Iya. Bapak mau pakai itu? Iya Pak, sekalian untuk nerbitin juga. Apakah bisa gitu Pak? Ya bisa aja, tapi Bapak tidak belajar di sini. Jadi Bapak apa ya? Ya khusus lah nanti nanyanya. Ya karena kan sifatnya eksperimen ya. Eksperimen itu kan banyak hal yang harus ditaati ya, banyak hal yang harus dipastikan kesesuaiannya. Karena kalau ada yang diabaikan maka eksperimen nggak valid. Gitu. Oke baik. Tapi ya nggak apa-apa. Yang saya kasih tahu di sini nanti survei tetap pakai uji T atau pakai uji Taki yang sifatnya ex post facto atau datanya sudah ada, tidak perlu dimodifikasi. Tapi nggak apa-apa kalau Pak Muiz mau itu, ya. Iya, ada lagi? Silakan. Nggak apa, kita diskusi aja dulu. Malam Pak Leonard, maaf saya izin off cam ya, soalnya. Ya, sebentar, Bu Nina nanti ya, Bu Nina, Bu Sinta dulu. Silakan Bu Sinta. Ya, maaf. Begini Pak Leonard, kalau survei ini kan survei yang korelasional ya. Kalau secara teori itu kan, kalau yang misalnya kita pakai korelasi Spearman itu kan parametrik ya, atau regresi itu kan termasuk statistik parametrik. Nah itu kan dibutuhkan uji prasyarat gitu ya. Nah kalau tidak terpenuhi kan misalnya kalau uji normalitas bisa outliernya dibuang dan sebagainya gitu kan, ada beberapa cara supaya datanya normal gitu kan, supaya nanti bisa memakai regresi atau Spearman. Tapi kan kalau secara teori lagi, kalau tidak bisa juga bisa menggunakan non parametrik gitu ya. Nah, cuma masalahnya kadang ada beberapa dosen gitu yang mungkin biar mahasiswanya nggak ribet, karena kan memang di perkuliahan tidak diajarkan yang non parametrik ya Pak ya. Tapi memang kalau sudah bisa parametrik kan dia akan mudah untuk mempelajari non parametrik karena menggunakan software SPSS. Nah, yang saya tanyakan, kalau untuk artikel sendiri nggak masalah ya kan Pak Leonard ya. Kalau misalnya nanti setelah uji prasyarat analisis tidak terpenuhi, itu ya seperti yang saya tadi ceritakan, itu bisa menggunakan non parametrik. Iya. Ngertinya nggak masalah ya? Nggak masalah Bu. Oh gitu. Kemudian yang satu lagi Pak Leonard. Nah untuk instrumen, kalau kita dulu kuliah kan instrumen buat sendiri gitu ya, pengembangan instrumen, walaupun tidak sampai baku. Nah kalau misalnya untuk artikel kita boleh menggunakan instrumen orang nggak Pak? Langsung kita ambil, terus kita edarkan. Terus untuk data kita nanti yang penelitian kita yang nanti kita buat pembahasannya di artikel. Iya, boleh Bu. Yang saya sarankan ini nanti pakai punya orang semua. Oh gitu ya. Karena kalau bikin lagi, validasi lagi ya lama lagi. Jadi nanti, beda sama kalau kuliah ya Pak. Oh beda, makanya ini kan lebih mudah saya bilang ya. ini otonom, kecuali ya tadi kayak mahasiswa yang saya ajar sini nih, mahasiswa yang saya ajar kan nanti dia lagi bikin skripsi, nah itu terikat sama akademik, dia harus ikut aturannya gitu. Sementara kalau kita ini kan sifatnya mandiri, kita nggak punya supervisor, nggak punya pembimbing, jadi kita bikin hasilnya keluar kita publish, nggak ada yang
Iya, paling yang repot, yang rese saya. Oh gitu. iya. Ya, anggaplah saya supervisornya sekarang, seperti Bapak Ibu sekalian nih sementara ini. Jadi Iya, saya kalau lihat naskah Bapak Ibu gini, oh ini udah cukup lah, ayo kita publish. Nah, nggak apa-apa. Ya, oh iya gitu Pak Leonard ya. Iya siap Pak Leonard, makasih banyak ya. Oke, Bu. Mari sama Bu Nina, silakan Bu Nina. Beliau izin untuk metode survei ini apakah boleh menggunakan metode kualitatif? Kualitatif. Ya, saya mengarahkan untuk kuanti aja, Bu. Kuanti ya? Baik. Ya, kuanti. Tapi kalau mau kualitatif yang sifatnya deskriptif biasa aja sih, terserah, nggak masalah. Misalnya kayak kita mau mengetahui, katakanlah, tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di SMP. Nggak apa-apa, satu variabel aja. Itu deskriptif. Orang bilangnya sih kualitatif gitu ya. Itu deskriptif, itu bagian dari kuantiti juga. Yang nggak masalah juga. Nggak harus dikorelasikan, nggak harus dikomparasikan, nggak apa-apa. Berarti bisa ya, Pak ya? Bisa aja, nggak masalah. Cuma gini, lagi-lagi kita lihat kira-kira tren publikasinya gimana. Pertanyaan besarnya, kira-kira kalau kita bikin yang sederhana kayak gitu, ada yang mau terima nggak naskah kita? Gitu kan suka ada pengelola jurnal tuh yang apaan sih ginian doang dipublish, reject ah. Nah, gitu. Itu yang penting. Ya. Pak Leonard. Itu ya Bu Nina ya. Baik, Pak. Ya. Gimana Pak Samarudin? Ya. Kalau misalnya penelitian pengembangan bagaimana? Kurang nanti ada lagi Pak nanti materinya Pak. Oke. Jadi kita ini meskipun guru kita fokus aja untuk penelitian kuantitatif ya. Iya. Jadi nanti sedikit tambahannya, ini KSR ini kan masih PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Jadi nanti kami memberikan angket kepada siswa, katakanlah melalui Google Form seperti itu. Ya, terima kasih. Dilanjut. Oke, ada lagi? Pak Leonard, menyambung yang tadi itu sebetulnya masih ada ganjalan sedikit saya. Yang tadi siapa yang bertanya tentang Turnitin tadi itu? Ya. Kan kemudian nyambung dengan pertanyaannya Bu Sinta. Kalau memang itu adalah sebuah artikel yang nanti dikatakan tadi sederhana, sebetulnya nggak sederhana juga ya, karena kan kita kan perlu penelitian sederhana kan gitu. Ya. Nah, apakah nanti tidak ada apa ya semacam kayak diuji untuk apakah dia plagiat, ada unsur-unsurnya itu atau bagaimana gitu Pak? Jadi oleh pengelola jurnal, misalnya oleh Pak Leonard sendiri sebagai apa instrukturnya gitu. Mentor kita di sini lah gitu ya. Jadi ada nggak sementara kan tadi kita bicara tentang Turnitin, siapa tadi ibu siapa yang kekhawatirannya dia tidak akan bisa masuk artikelnya karena ternyata plagiatnya tinggi sekali gitu. Ya. Untuk pengujian Turnitin, ya ini sebenarnya ada bagian dari jatah member ya, jatah member. Mungkin kalau Bapak Ibu yang kemarin daftar member, ada di bagian tengah-tengah itu benefit buat member itu free uji Turnitin. Saya lupa berapa lama, 1 atau 2 bulan gitu ya. Nah itu nanti member bisa pakai. Ya, nanti Bapak Ibu boleh juga lah pakai. Gitu ya, nanti kalau ada yang mau udah jadi artikelnya, kita akan tes sekali sama-sama, ya semuanya free lah. Gitu. Tapi kalau udah tes yang berikutnya lagi baru dihitung. Lanjut Pak Leonard ya. Ya gitu ya. Ya oke. Oke. Saya batasnya sampai jam 8 pas. Ada lagi kira-kira sebelum saya masuk ke materinya dikit? Cukup, ada? Pak. Ya. Apa Bu Sinta nggak jadi? Oh iya, jadi Pak. Kirain ada yang lanjut, nanti ada ininya kan ya, rekaman YouTube-nya ya, biar bisa iya, saya ini ada di YouTube. Nanti saya kasih linknya di YouTube. Ya Pak ya. Oke, makasih. Bu Sinta, kita diskusi dulu Bu Sinta. Bentar nih, bocah manggil. Maaf. Ada lagi yang mau tanya lagi? Udah cukup? Dilanjut materi Pak Leonard. Oke, lanjut materi. Saya pikir ini materinya harusnya Bapak Ibu yang semuanya udah pernah dapat harusnya ya. Udah dapat S1, semua S1, lulus S1, ada yang dosen, ada yang guru. Mahasiswa pun semester 7, mau 8, saya pikir udah pernah dapat mata kuliah Medlit.
harusnya udah tahu materi, cuma saya akan refreshing ulang. Saya akan fokus ke surveinya saja, gitu, surveinya aja. Jadi mohon maaf nih, kayak Pak Muiz yang fokusnya ke eksperimen, ya bisa diikuti aja dulu ya Pak. Siap-siap. Oke. Ya, mana dia? Survei. Ya, ini konsepnya dulu. Bapak Ibu yang jelas, Bapak Ibu perlu pikirkan satu masalah. Ya, pikirkan satu masalah. Jadi, sekarang konsepnya setiap orang memiliki satu masalah. Nah, gampang ya? Satu doang kok. Contohnya misalnya gini, kalau yang paling sederhana ya, itu adalah hasil belajar. Ini boleh menggunakan data yang sudah ada atau membuat instrumen penilaian baru. Misalnya, Bapak Ibu guru yang ngajar pelajaran PPKN, ya udah boleh pakai data ulangan harian terakhir PPKN. Nah, itu hasil belajar. Saya banget itu Pak Leonard. Gimana Bu? Saya banget kayaknya deh. Ya misalnya saya mau tanyakan. Jadi hasil PAT kemarin belum saya utak-utik, baru mau saya analisa sebetulnya, tapi sudah diomongin jadi udah disinggung-singgung. Boleh ya pakai itu ya Pak Leonard ya? Boleh, kan saya bilang. Sip, berarti udah ada nih. Tinggal dirangkai. Udah ada modal Mbak udah ada modal. Sudah setengah selesai. Ya, nah tinggal pikirin lagi. Ini kan hasil belajar ya, misalnya contoh ya. Ini kan contoh yang ini sederhana ya. Yang saya kasih ini sederhana. Pokoknya yang udah kira-kira masih dapat lah diiniin gitu. Atau boleh variabel-variabel lain yang kira-kira di era sekarang itu diperlukan gitu. Misalnya kemandirian. Ini saya ngomongin belajar ke dulu ya, ke pendidikan ya, kemandirian belajar. Boleh nggak sih kita ngukur kemandirian belajar itu berdasarkan jenis kelamin? Ya nggak masalah. Misalnya kita mau tahu sebenarnya dari laki-laki sama perempuan itu yang mana sih yang lebih mandiri? Boleh, nggak apa-apa. Sederhana-sederhana. Tapi jangan berharap banget nanti artikelnya akan bisa tembus ke jurnal Sinta 2. Nggak bakal masuk. Jelas-jelas nggak masuk. Saya kasih tahu ya. Nggak akan masuk. Kenapa? Karena masalahnya masih masalah yang sifatnya sederhana. Tapi minimal gini, kita punya dasar dari yang sederhana ini, kita tahu bagaimana menemukan referensinya, bagaimana membuat kutipannya, bagaimana merancang metodenya, bagaimana membahasnya. Saya pikir loncatan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Jadi nggak masalah, jangan langsung ngerasa, apaan sih variabelnya yang kayak gitu-gitu. Jangan juga mikir langsung tembus ke jurnal Scopus. Enggak usah. Jurnal Sinta 5, 4, selama itu masuk dulu, ada review yang benar dulu, jalankan dulu gitu. Jangan berharap yang tinggi-tinggi. Saya nggak pernah berharap yang tinggi-tinggi. Nggak pernah. Bapak Ibu saya kasih tahu nih ya, ini Bapak Ibu yang dosen-dosen nih, kayak Bu Mariasi, para doktor nih ya, Scopus itu poinnya Q1, artikel Q1 itu poinnya 40. Q2 itu juga sama. 35 sampai 40. Ya. Q3 ini kurang lebih 30 sampai 35. Ini Q3, Q4 lah. Non-Q atau yang masih belum ada di Cimago ini 30 maksimal. Sinta 1 itu Scopus. Ini maksimal 40. Sinta 2 ini 25. Sinta 3 20. Ini buat dosen ya. Sinta 4 ini 20. Lalu Sinta 5, kalau saya nggak salah ya, 15. Sinta 6 15. Saya orang matematika Bapak Ibu. Itu hitungan saya tuh keren. Untuk terbit ke jurnal-jurnal yang ini bayarnya mahal. Minimal 5 juta gitu ya. 5 juta untuk dapat poin segini. Minimal kalau yang ke Q1 itu bisa setahun 2 tahun untuk dapat 40 poin. Padahal kalau kita kejar di sini aja, kita terbitin di sini 2 artikel,
Ini setara sama Scopus Q1. Mahal nggak di sini? Enggak, bahkan banyak yang gratis. Ada yang gratis. Perhitungan matematis ya Pak Leonard. Matematis, untuk hitungan poin ya, hitungan poin-poinan. Jadi saya udah nggak terlalu ambisi ke sini-sini, nggak. Kecuali nanti saat saya ngejar profesor, saya butuh publikasi internasional. Ya udah baru saya kejar satu ke sini. Yang penting syarat aja, satu. Poin besarnya saya ambil dari sini aja. Ya. Gitu. Ini hitungan sederhana ya Bu Mariasi ya. Ya, jadi, oke. Aduh, informasinya luar biasa deh. Iya, artinya ngapain ngejar yang sini-sini mati-matian, bayar mahal-mahal sampai bayar orang buat ngapa-ngapain, padahal kita bisa di sini dengan poin yang sama gitu. Ya, saya punya strategi, saya bilang, saya bisa publish lebih dari 10 artikel per tahun. Ya, lebih dari 10 artikel per tahun. Caranya gimana? Ya, kalau saya bilang manfaatkan itu kayaknya negatif ya. Enggak, saya kerja sama dengan mahasiswa bimbingan saya. Kolaborasi. Iya, saya kerja sama. Mereka saya bimbing mati-matian, Bapak Ibu. Saya bimbing mati-matian, saya bimbing keras, saya paksa mereka baca ini, baca itu, saya kasih referensinya, saya serahkan segala macam semua yang saya tahu. Supaya apa? Supaya paper mereka bagus. Terus setelah bagus, saya bilang sama mereka, jangan lupa tulis nama saya. Jadi mahasiswa pertama, nama keduanya itu pasti Leonard. Keren. Pasti gitu. Nah, baru masuk ke pembimbing ketiga, pembimbing kedua. Tapi kalau dia nggak punya kontribusi, saya bilang hapus. Kita berdua aja gitu. Kita berdua aja nggak apa-apa. Nah, biasanya Pak Leonard, sadis. Jurnal Sinta 3, Sinta 4 di bidang pendidikan matematika yang namanya begini, nama hasil saya dan nama Leonard, itu pasti publish. Itu pasti publish. Apapun bentuknya, karena mereka percaya udah dibaca sama saya, ya pasti lumayan bagus lah gitu. Kalau untuk Sinta 3, Sinta 4 mah pasti terima lah gitu. Kalau ke Sinta 2, nah ini masih ya adalah sedikit revisi gitu misalnya. Udah nggak masalah ya. Itu untuk bicara publikasi. Lalu ada lagi variabel-variabel lain yang agak-agak berat, misalnya kemampuan pemecahan masalah. Ini matematika banget ya, karena saya matematika. Ada kemampuan komunikasi matematika. Ada lagi misalnya kemampuan bekerja sama gimana? Penalaran. Bekerja sama itu apa ya? Ya nggak masalah Pak, coba aja. Nggak masalah, coba aja. Pendekatan matematika realistis yang sifatnya begini. Dia turunan dari ini sebenarnya gitu. Ini kan turunan dari hasil belajar nih semuanya. Nah, kalau kita bawa variabel ini, nah ini bisa lah tembus ke jurnal-jurnal Sinta 3, Sinta 4 yang masih level-level middle gitu. Middle ke bawah, ini bisa tembus nih. Kalau dibagusin lagi variabel bebasnya, baru bisa tembus ke Sinta 2. Gitu. Nah, ini kita pikiran dulu nih. Tapi yang paling sederhana ini, gitu, paling gampang tuh ini. Nah, gitu. Nah, setelah punya satu variabel masalah, kita pikirkan variabel bebas atau variabel yang kira-kira bisa mempengaruhi variabel terikat. Nah, misalnya tadi kita mau yang sederhana ya. Jenis kelamin gitu. Ini kan gampang surveinya. Kepribadian ini dibagi dua, introvert, extrovert dan extrovert. Gaya belajar juga ya Pak Leonard. Iya. Gaya belajar. Ini yang gampang-gampang ya. Yang gampang dilihat gitu. Ngeceknya pun gampang, kinestetik. Sedikit memperbaiki Pak Leonard. Ya. Memengaruhi. Oh iya. Ya, iya. Ya, oke. Nggak apa-apa, betul Pak. Saya pernah dikatain bego dan tolol sama dosen saya di UNJ. Tahu, sederhana ya, cuma gara-gara ngomongin salah begini. Jadi gini, Prof. Tolak ukurnya, nah gitu. Ini saya ngomong begini, tolak ukur, dikatain langsung, kamu tuh bego ya, tolol banget, digituin. S3, bayangin S3 dikatain bego dan tolol sama profesor. Terlalu itu. Oh betul Pak, memang dia keras kalau masalah kayak gini.
Terus saya bingung, emang salah gua apaan? Saya bilang gitu kan. Teman-teman langsung bilang, Bang, salah Bang, bukan tolok. Tolok. Oh, tolok. Tolok ukur. Jadi sekarang Bapak, kalau saya ngecek skripsi mahasiswa, ini kalau ada yang bacanya tolak ukur, saya tandain merah langsung. Kamu tuh ngerti gak sih? Gitu. Tolok ukur. Terus pernah saya bilang lagi, analisa. Katain lagi. Analisis. Nah, analisis. Sederhana ya. Tapi gara-gara hal begini saya inget tuh sama tuh dosen. Sama dengan risiko. Risiko. Ya, itu, Bu. Yang selalu ini memengaruhi. Kadang lupa. Ya, saya diingetin tuh Pak, istilahnya kalau ada kata dasarnya KPS itu akan luruh. Nah, itu teorinya begitu kata orang bahasa Indonesia. KPT ya? KPT apa? KTSP biar lebih mudah. Ya, oke lah. Ya itulah kira-kira ya Pak. Lanjut. Lalu ada lagi misalnya apa? Yang sederhana aja, yang sederhana, simple gitu. Ini kalau yang ini masuknya ke ex post facto. Kalau yang maunya survei korelasional, boleh bikin angket lain gitu misalnya. Nggak masalah, apa aja. Saya punya variabel banyak, misalnya motivasi. Saya punya variabel kemampuan berpikir positif. Saya punya instrumen untuk mengukur kemandirian belajar. Misalnya, ini nggak jadi bebas nih, nggak jadi terikat. Yang terikatnya ini, kita mau bebasnya kemandirian belajar, boleh. Nggak masalah. Atau ada lagi yang orang kenal, ini masuknya di sini, ada locus of control. LOC itu internal eksternal, artinya dia yakin bahwa dia sukses karena diri sendiri atau karena bantu orang lain. Itu LOC. Silakan bisa dipakai. Ada juga efikasi diri. Simple nih bisa pakai angket yang saya punya. Bapak Ibu tinggal modifikasi sedikit, lalu jadikan di Google Form, sebarluaskan, kumpulkan datanya, olah, selesai. Pak Leo, maaf. Ya, silakan Pak. Ini mau sampai variabel bebasnya mau sampai berapa? Satu-satu aja Pak. Satu aja Pak. Aja. Ya. Ini sebagai sampel ya Pak Leonard ya. Iya, jangan banyak-banyak Pak, jangan banyak-banyak. Makanya soalnya kan efeknya kan ke uji statistiknya ya. Iya. Ini contoh ya Pak, contoh. Ya. Artinya boleh dipilih sama teman-teman. Saya mau yang gampang-gampang aja lah, misalnya ini terhadap hasil belajar. Saya mau gaya belajar sama kemandirian. Saya mau locus of control sama kemandirian. Yang nggak berbau pelajar-pelajaran banget ya, tapi pendidikan gitu misalnya. Saya mau coba kemandirian sama kemampuan pemecahan masalah. Nah, misalnya gitu. Jadi pilih satu-satu aja Pak, satu di sini, satu di situ gitu. Ya, ini korelasi ya. Oke ya, ini dipikirkan Bapak Ibu sekarang malam ini. Nanti silakan sampaikan di grup aja. Saya maunya begini. Nanti kita akan bicarakan. Lalu kita akan mulai rancang pendahuluannya. Kita akan rancang instrumennya dan segala macam. Oke, ini pertama yang harus disiapkan ya. Nah, kita masuk ke materinya. Masalah tadi sudah. Kita nggak perlu bahas panjang lebar di sini. Lalu, nah ini dia. Yang kita bahas di sini, asosiatif dan komparatif. Tergantung tipe data sama subjek. Jadi tadi kita sudah punya ini namanya objek. Orang kenalnya objek jadi variabel. Ini objek jadi variabel. Subjeknya itu siswa atau guru. Kalau ngomongin guru, kinerja dan segala macam itu subjeknya guru. Oke. Nah sekarang apa sih tipe data? Nah ini tipe data ini. Nominal, ordinal. Berupa kode, tidak dapat dioperasikan, tidak berupa peringkat. Berupa peringkat kalau nominal itu tidak berupa peringkat, kalau ordinal berupa peringkat. Contohnya jenis kelamin, agama, suku. Tapi yang agama suku jangan sampai dimasukkan penelitian ya. Karena nanti misalnya pengaruh agama terhadap kemandirian belajar. Wah jangan. Nanti terjadi. Wah, jangan. Jadi panjang itu, nggak boleh. Jenis kelamin silakan ambil. Ya. Nah, nanti ini pengolahannya beda antara yang data discrete ini dengan yang data interval atau rasio. Interval itu berupa rentang nilai, dapat dioperasikan. Nah, beda interval sama rasio, nol absolut. Hasil belajar itu interval. Motivasi interval, minat interval, rasio, tinggi, berat, dan jumlah uang. Nanti akan berpengaruh sama
menentukan judul itu tergolong asosiatif atau komparatif. Ini subjek. Lihat sini ada bermacam-macam variabel, boleh tambahkan lagi nanti ada motivasi, minat, berpikir positif, efikasi, gaya belajar, kemandirian, dan segala macam. Ini ada kedisiplinan, bisa diambil juga nih, boleh. Berpikir lateral, IQ, EQ, SQ, AQ, segala macam boleh dipakai. Oke. Subjek. Nah, ini teorinya. Sebuah judul tergolong asosiatif kalau, nah syaratnya ini, subjeknya sama. Bebas dan terikat bertipe interval atau rasio. Contohnya motivasi, ini data interval. Prestasi, data interval. Subjeknya sama. Dia asosiatif. Subjeknya sama-sama guru. Lalu objeknya, ini bertipe interval, ini bertipe interval. Maka dia diolah secara asosiatif. Ini syaratnya syarat absolut. Harus terpenuhi keduanya. Jadi kalau nggak terpenuhi, dia otomatis pindah ke komparatif. Nah, komparatif itu gini. Subjeknya beda. Contohnya, bebasnya guru, terikatnya siswa. Subjeknya beda, maka dia komparasi. Gimana cara mengukurnya? Pertama, yang diukur adalah kompetensi gurunya. Misalnya ada 3 guru. Nah, tergolong kompetensi tinggi, sedang, rendah. Ya udah, dia ngajar kelas mana, diukur hasil belajarnya. Nanti dibandingkan hasil belajar siswa, lalu dibandingkan sama kompetensi gurunya. Atau yang kedua, bebasnya bertipe nominal atau ordinal, terikatnya bertipe interval rasio. Subjeknya sama. Ini kayak gini kan, nih punya siswa, ini punya siswa. Tapi gaya belajar itu tipe datanya nominal. Audio, visual, kinestetik. Ya, ex post facto. Prestasinya interval. Maka dia diolah secara komparatif, membandingkan prestasi berdasarkan gaya belajar audio, visual, kinestetik. Nah, ini teorinya nih ya, untuk mengetahui dasar sebuah judul tergolong apa. Lalu masuk ke survei sini. Ini saya nggak akan bahas yang eksperimennya. Survei dibagi 2. Ada murni sama ex post facto. Beda survei dengan eksperimen, survei tidak ada perlakuan. Hanya mengumpulkan data atau fenomena yang sudah ada. Gitu. Nah, survei bagi 2, ada yang survei murni, ada survei ex post facto. Ini pemahaman saya aja. Ini saya maksa-maksa ngomong begini biar lebih mudah dicerna sama mahasiswa yang saya ajar. Ciri survei murni itu, variabel bebasnya masih bisa berubah atau bisa termodifikasi. Ya, contohnya motivasi, ini masih bisa diubah nih. Kita bisa ubah motivasi seseorang, siswa gampang diubah motivasinya. Kita bisa angkat dia tinggi motivasinya, atau kita bisa hancurkan motivasi dengan semudah mungkin. Itu gampang sekali. Kita panggil orangnya, kita bilang aja, kamu tuh bego ya, nggak punya masa depan, nah gitu-gitu, itu udah turun motivasi biasanya. Atau kita angkat dia dengan bilang bahwa kamu punya potensi, ayo belajar, ayo semangat, dan segala macam. Itu bisa berubah, bisa naik atau turun. Minat, bisa naik, bisa turun. EQ sama, ini juga sama. Nah, ex post facto adalah kalau bebasnya tidak dapat berubah lagi. Atau ini udah jadi gift, karunia dari Tuhan. Contohnya apa? Jenis kelamin. Itu gift. Nggak dapat diubah lagi. Kecuali ya yang kasus khusus ya. Ya sampai berubah jenis kelaminnya itu kasus khusus lah. 1 banding miliaran gitu kan. Atau gaya belajar. Ini juga gift Bapak Ibu. Jangan kira orang audio itu bisa jadi kinestetik. Nggak bisa. Saya orang visual. Saya harus lihat dulu teksnya. Saya harus lihat dulu gambarannya. Baru bisa saya belajar. Tapi kalau saya cuma sambil gerak-gerak, nggak bisa saya. Selamanya begitu. Karakter. Orang introvert selamanya introvert. Ya, dia nggak akan pernah bisa jadi ekstrovert. Nggak akan pernah bisa. Saya introvert Bapak Ibu. Ini jangan salah. Saya cuma karena dosen aja, makanya jadi rajin ngomong depan kelas, depan orang. Tapi asli saya introvert. Saya nggak mau tuh rame-rame gitu. Saya nggak bisa sebenarnya. Cuma terpaksa aja. Itu nggak bisa berubah sebenarnya. Jadi murni masih bisa berubah variabel bebasnya, artinya naik sama turun. Ex post facto tuh enggak. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke sini, ini adalah variabel-variabel ex post facto karena tidak dapat berubah lagi. Sehingga kalau ini dimasukkan dalam judul ke sini, terhadap ini pasti diolah dengan komparasi.
Sedangkan ini masih bisa berubah, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Makanya nanti diolah dengan korelasi regresi sederhana. Oke, sampai situ paham ya? Mudah-mudahan paham ya konsepnya. Ya, cepet nih, agak cepet nih. Oke, sudah. Itu konsep survei dan survei ex post facto dan survei murni. Nah, sekarang bicara alur. Tadi kan kita sudah dapat masalahnya. Bapak Ibu tinggal pilih masalahnya apa, variabelnya gimana. Nanti kita akan buat instrumennya, lalu gunakan untuk mengumpulkan data, lalu uji hipotesis. Ya udah. Ini nanti kita belajar sambil lewat, sambil jalan. Cara bikin tabel nanti juga kita pelajari. Instrumen hipotesis nggak perlu. Sampel, nah ini dia sampel. Bapak Ibu, survei itu semakin banyak, semakin bagus. Oke. Tetapi juga yang paling penting bukan cuma banyak, tapi representatif. Contohnya ini ya. Misalnya nih, karena saya di Jakarta, saya bilang, kira-kira kalau untuk mengukur tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, kira-kira lebih bagus mana? 30.000 orang yang diambil dari 6 wilayah Jakarta, pusat, utara, selatan, timur, barat, Kepulauan Seribu, masing-masing 5.000, atau 30.000 yang diambil dari mahasiswa se-Unindra. Pertama, yang pertama wilayah kota dong. Karena dianya mewakili keseluruhan dia. Sekarang saya kasih modifikasi. Orangnya kalau ini cuma 20.000 orang. Saya ambil kurang lebih 3.000-an. Kira-kira yang mana lebih bagus? Tetap 20.000 menurut saya Pak Leonard, karena dia sudah dalam beragam latar belakang daerah. Ayo, gimana Bapak Safarudin bilangnya yang 20.000? Yang lain? Iya, 20.000 itu lebih representatif karena mewakili tiap wilayah kota. Mas Unindra nggak mewakili wilayah kota? Iya mewakili, tapi kan dia lebih homogen dibanding, walaupun heterogen juga sih, cuma kan lebih mewakili wilayah gitu. Iya. Nah, tapi juga kembali lagi tergantung ininya instrumennya kayak mana bunyinya. Nah, jadi gini, yang paling penting itu representatif dibandingkan jumlah. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita ditanya 20 dengan konsep seperti ini atau 30.000 dengan konsep ini, maka lebih bagus yang ini. Kenapa? Karena dia mewakili tiap wilayah. Syukur-syukur 3.000 ini diambil dari kecamatan, diambil semua kecamatan, disampling lagi, pasal areanya jalan, dari tiap kecamatan diambil lagi tiap kelurahan, bahkan sampai RW, RT itu diambil orang-orangnya. Nah itu akan jauh lebih bagus lagi kalau seperti itu. Yeah. Nah sementara ini kan kalau ya kita nggak bisa menafikan bahwa lembaga survei kita itu masih semuanya lembaga survei bayaran gitu ya. Ya. Gitu dong. Tapi nggak apa-apa Bu, karena saya juga kalau saya di posisi lembaga survei, misalnya gini, Bu Mariasi jadi calon gubernur misalnya gitu ya. Bu Mariasi telepon saya, Pak Leo, saya mau dong bikinin survei. Pokoknya saya mau bahwa saya didukung 60% warga Jakarta. Gimana caranya supaya itu terwujud? Saya bayar 2 miliar. Nah gitu. Pertanyaannya, saya kerjain nggak Bu? Pasti dikerjain lah. Oh iya dong, saya kerjain dong. Duit, kalau ya kan? Pak Leonard uangnya kurang dari 2 miliar. Kalau uangnya lebih 3 miliar nggak mau. Ya artinya gini, karena uang, kadang-kadang orang suka bisa saja melacurkan ilmunya, gitu. Saya bilang gitu. Jadi misalnya kayak lembaga survei A, dia mendukung si gubernur atau calon A gitu, calon A. Karena dia tahu wilayah Jakarta itu ada A, B, C, D, E, F, dia tahu wilayah A sama B itu adalah pendukung setia calon A. Maka dia nggak akan ambil dari C, D, E, dia ngambil dari situ. Dia akan banyakkan dari A dan B. Supaya apa? Seolah benar, jumlahnya benar, tapi saat ditanya bagaimana cara mengambil sampel, itu akan kelihatan bobroknya. Gitu. Jadi ya, saya kalau udah lihat hasil survei ketawa-ketawa aja, gue tahu cara kerja lu, nah gitu. Ya udahlah, ya percaya aja gitu kan. Yang penting kan kelihatan si calon ini yang bayar ini
oh iya gila ya, ternyata dia didukung banyak orang ya. Nah gitu. Jadi persepsi orang berubah dengan harapan nanti akan didukung. Nah itu jeleknya sistem survei kita yang masih ya masih begitulah. Ya gitulah. Tapi ya jangan ditiru juga gitu. Cuma ketawa-ketawa aja kita. Oh ya udah tau lah gitu. Oke ya. Itu bicara sampel. Jadi semakin banyak bagus, tapi yang penting terwakili. Lalu ini, kita hanya pakai yang ini ya, cross-sectional ya. Jadi tidak longitudinal. Karena bukan pakai data penjualan bulanan, enggak. Gitu. Tapi kita hanya mengukur satu kali, lalu kita akan amati hasilnya. Data namanya data cross-sectional. Nah, desain yang kita pakai, desainnya ini. Nomor 1, kalau untuk data survei murni, dan nggak ada. Mana data komparasinya? Sebentar, saya cari. Mana ya? Eksperimen, mana eksperimen? Aduh, mana nih? Oh, ini dia. Eksperimen. Ya, kita ambil sederhana aja nih. Yang ini nih. Boleh pakai yang paired, boleh. Kalau mau ambil paired. Tapi ini kalau ini eksperimen, sorry. Nggak jadi. Pakai yang ini aja. Independent sample t-test. Kalau untuk jenis kelamin laki-laki perempuan, hasilnya gimana? Atau pakai locus of control internal eksternal. Atau pakai introvert extrovert. Atau kalau yang 3, pakai one way ANOVA ini. Audio, visual, kinesthetic. Nah, ini pakai one way ANOVA. Oke, belajar ya. Boleh. Yaitu desain-desainnya. Nanti untuk pengolahan data, kita akan pakai SPSS. Biar gampang ya, biar gampang. Hasilnya langsung keluar. Yang penting nanti pembahasannya aja. Oke. Saya pikir itu ya. Kurang lebih materinya. Untuk sekarang kita akan diskusi tentang judul aja. Mungkin ada yang sudah siap dengan judul, boleh diajukan, boleh diomongin gitu ya. Kira-kira mau ngapain, kita bisa bahas sekarang. Silakan. Saya Pak, lagi Pak. Pak ya, Rio. Pak Muiz. Sebentar, Pak Muiz dulu tadi Pak Muiz. Silakan Pak Muiz. Ya, tadi saya mau mencoba untuk mengajukan judul mengenai pengaruh locus of control terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis. Gitu. Boleh? Bisa Pak? Bisa. Okay. Bapak, nanti kita gini aja. Pak Muiz kan udah oke nih. Iya. Tulis di grup nama Muiz Gifari, judul ini. Pak. Nah, udah. 1, selesai. Ya kan? Gampang tuh. Oke, Pak. Siap, Pak. Saya tulis dulu. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain silakan, Bapak Ibu. Saya, Pak Rio. Pak. Ya, Bu Kris. Ya. Terima kasih, Pak Rio. Ini saya mau menanyakan mengenai nanti itu untuk sampel surveinya. Saya rencananya kan yang pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan. Tetapi mahasiswanya hanya sedikit, misalkan hanya 80-an. Nggak apa-apa, 80 udah banyak, Bu. Cukup. Berapa ya? 80 udah banyak. 40. Hah? Sekitar 40. Saya mau di pembelajaran yang kemarin 40-an mahasiswa itu apa bisa ya Pak untuk survei? Kayaknya bisa aja. Bisa, yang penting gini. Yang penting nanti strategi kita menggambarkan populasinya gimana, lalu menggambarkan teknik samplingnya gimana. Nah itu aja. Karena rencananya kan pembelajaran yang sudah lalu kan lebih enak expose facto gitu. Jadi ya. Tapi Ibu gini, yang Ibu ambil tuh jangan hasil pembelajarannya ya Bu ya? Bukan. Ya. Oke. Enggak hasil pembelajaran. Jangan eksperimen. Oke. Bisa aja nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. 40 orang boleh. Kan ini guru-guru juga ya? Sama. Paling 40-30-an orang nggak masalah. Oke, Pak. Nggak masalah. Oke, siapa lagi? Ayo, lanjut. Nih, semangat-semangat kayaknya nih. Iya, semangat Pak. Nih, saya belum pernah pakai survei. Pak Leonard boleh? Silakan, Ibu. Pak Leonard kan Sinta itu kan ada Sinta. Saya yang Indonesia aja deh. Maksudnya belum ke arah Scopus gitu. Ya, nggak usah. Yang gampang dulu. Sinta 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, saya mau tanyakan,
kan tadi Pak Leonard jelaskan bahwa kalau Sinta 2 itu nggak bisa lah kalau yang sederhana. Sebenarnya batasannya apa sih Pak Leonard? Kalau misalnya kalau kuliah kan kalau S1 2 variabel gitu kan, kalau survei kalau S2 3 variabel, S3 4 variabel gitu kan kalau dulu kuliah. Yeah. Nah, kalau di misalnya kalau pakai itu yang survei ya, kalau pakai yang eksperimen kan kalau S1 nanti pakai uji T gitu ya, 1 variabel bebas, kedua variabel bebas, ANOVA 2 jalan, ANOVA 3 jalan kayak gitu deh. Nah, kalau Sinta 2 tuh, Sinta 2 deh saya fokusnya. Nah, itu seperti apa variabelnya yang belum yang maksudnya bukan yang variabel yang biasa ada atau seperti apa tuh Pak Leonard bedanya? Iya. Oke, ini kerumitannya gitu maksudnya ya. Ini udah nanya ini dapur sebenarnya. Saya itu belum ngerti jurnal-jurnal lah maksudnya. Ya. Ini Bu Sinta yang di Unindra kan ya, benar ya? Iya, Bu Sinta. Saya tuh kalau Pak Leonard kan udah canggih lah jurnal-jurnal udah ngerti, saya tuh belum tahu masuknya kayak gimana, cuma jadi pengen tahu gitu, makanya ikut aja kalau Pak Leonard ngadain. Soalnya ada beberapa nama Sinta tadi ada nama Sinta Sinta ini. Pasaran memang Pak, nama Sinta tuh pasaran. Iya, pasaran ya. Ya gini. Sebenarnya gini, tidak ada ukuran resmi Sinta 2 tuh maunya begini enggak ada begitu sebenarnya. Enggak ada. Cuma kita punya apa ya, kalau saya di kepala tuh kayak sudah ada database. Seandainya variabel yang kayak gini itu udah umum, maka nggak akan saya terima. Gitu. Oh gitu. Nah, lalu umum gimana Pak Rona? Umum itu kayak gini Pak, motivasi gitu Pak. Motivasi. Kebanyakan ya. Iya kebanyakan minat gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Gitu-gitu. Ini udah basi. Kecuali misalnya bahas mengembangkan strategi pembelajaran berbasis apa untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Nah, itu bagus. Gitu. Oh, gitu ya. Atau eksperimen, misalnya eksperimen sebuah metode yang dimodifikasi. Nah, itu saya senang. Oh, modifikasi ya, Pak ya. Ya, jadi jangan misalnya ada 2 model pembelajaran terus saya gabung gitu ya. Kayak misalnya model evaluasi juga kan ada yang digabung gitu ya, 2. Betul. Oh, gitu. Jadi ada sesuatu yang unik baru, yang bisa kita tawarkan untuk pembaca-pembaca yang sifatnya lebih luas gitu, Bu. Karena kan yang baca Sinta 2 ini lebih banyak lah dibandingin yang jurnal-jurnal di bawah itu gitu, bisa begitu. Iya. Lebih ke sana. Lalu yang kedua, kutipan gitu, kutipan aja. Sama standar pembahasan. Oh, analisisnya ya? Iya, analisisnya. Ada itu aja sih sebenarnya yang membedakan. Baik Pak, makasih banyak infonya. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa Safarudin angkat tangan? Mohon izin Mbak Leonard. Sebentar Bu, Pak Safarudin tadi angkat tangan sebentar ya Bu. Nanti habis ini. Bu Lucy. Pak Safarudin, ada yang mau tanya? Silakan. Pak Safarudin. Ibu Susinya duluan boleh, Ibu Susinya duluan. Bu Lucy ya, oke. Ya, boleh. Oke, Bu Lucy dulu ya. Bu Lucy silakan Bu Lucy. Ladies first. Oh, ladies first. Oke. Baik, terima kasih Pak Safruddin. Ya. Ya, jadi ini Pak Leonard saya mau tanya nih, ini kan berarti nanti kita arahnya untuk expose fakto ya Pak ya? Karena nanti pengolahannya akan komparasi seperti itu Pak, betul Pak? Ya. Oke, baik Pak. Nah, kemudian Pak, jika ini bentuknya bukan survei Pak misalnya, tapi datanya adalah data sekunder misalnya, bisa nggak Pak seperti itu Pak? Bisa juga. Sekundernya apa tuh? Variabelnya apa? Misalnya gini Pak, ini kan bidang saya Pak, katakanlah pertanian gitu ya Pak ya. Nah misalnya ini tentang misalnya intensitas sinar matahari dengan pertumbuhan padi seperti itu. Bisakah seperti itu? Maksudnya itu datanya itu nanti saya mengambil dari data-data sekunder. Jadi misalnya tuh dari yang sudah ada gitu Pak. Nah nanti itu saya olah dengan komparasi menggunakan yang expose faktor ini. Bisa seperti itu tidak Pak? Boleh Bu, boleh, nggak apa-apa.
Bisa. Bisa ya Pak ya. Oh baik Pak. Bisa. Oke. Kemudian Pak, maaf Pak ini melanjutkan tadi. Lanjut. Pak yang Turnitin Pak. Jadi gini Pak, saya kalau mau submit artikel itu biasanya kan saya cek Turnitin dulu yang no repository ya Pak ya. Nah itu saya itu dapat itu tinggi Pak, misalnya katakanlah 20% gitu Pak. Nah tapi saya lihat Pak itu di ininya detailnya itu Pak semuanya itu rata-rata itu lebih kecil dari 1%, tapi dia tuh banyak gitu kan ya Pak ya. Jadi kalau diaplikasi jadi 20% gitu. Nah ya, nah sama seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa setelah saya lihat itu bahasanya kan bahasa umum gitu ya, common word itu ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak itu kita menyikapinya Pak? Karena kan kalau melihat presentasinya tinggi, tapi kalau common word begitu kan, ya mau apakah memang harus di parafrase juga nanti bolak-baliknya kayak gitu lagi, sama aja gitu, nggak akan beda jauh. Nah, bagaimana Pak menurut Pak Leonard? Terima kasih Pak. Itu nggak ada solusi Bu kalau yang itu. Aja gitu ya Pak ya, cuekin aja gitu ya. Yang kita perlu ini kan gini, yang bisa kita lakukan, kita berantem sama pengelola jurnalnya. Misalnya mereka punya hasil Turnitin, kita juga punya hasil Turnitin gitu. Tapi hasil Turnitin kita adalah Turnitin yang sudah di-exclude. Kita exclude sendiri. Jadi hapuslah nama kita, nama institusi kita. Ya betul, itu sudah saya keluarkan, betul. Daftar pustaka kita hapus, semuanya kita hapus itu. Lalu kita cek Turnitin, lalu kita exclude hal-hal yang menurut kita sudah common wording. Keluarkan, turun jadi 15%. Itu kita kirim ke sana. Saya juga melakukan cek Turnitin dan saya sudah exclude beberapa hal yang masuk kategori common wording. Ini hasilnya. Mohon pertimbangan lagi. Gitu. Boleh nggak? Oh, baik. Diberi memo ya Pak Leonard. Ya. Kita keluarkan semua. Ya gini, karena sebenarnya pengelola jurnal ini mereka senang sebenarnya kalau ada yang memperdebatkan apa yang mereka lakukan. Kalau yang bagus ya, tapi kalau yang middle ke bawah, dia langsung bete. Ini apaan sih, autor rese banget, reject ya reject. Gitu. Tapi ya nggak masalah. Kita berusaha memperjuangkan apa yang menurut kita benar harus dilakukan. Gitu. Turnitin itu memang harusnya kita exclude lagi, baca lagi dan segala macam. Gitu Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak Safarudin silakan. Ini hanya sekedar saya minta motivasi dari Pak Leonard ya, bagaimana untuk menyelesaikan jurnal atau artikel atau tulisan ini. Kalau jujur, kalau mengikuti pelatihan, bukan menyombongkan diri, saya dari mulai berbayar, baik kelas guru, kelas dosen, semua saya ikuti. Semua. Kalau masalah teori ya mudah-mudahan bukan juga bersikap sombong, istilah-istilahnya juga ya, apakah bagaimana bentuk pendahuluan yang baik, harus dimulai dari yang umum, kemudian dianya ditunjukkan novelty-nya, state of the art-nya, semua udah juga saya katakan, saya baca, saya pelajari. Terbenturnya bagi saya sendiri, jangankan menulis satu jurnal untuk 1 tahun, ya kan? Kepengennya saya kalau bisa setiap bulan keluar 1 jurnal, 1 tulisan artikel yang baik. Bisa. Untuk 1 tahun aja pun sulit. Nah, jadi mohon bagaimana kiat-kiatnya dari Pak Leonard memberikan motivasi. Kalau dibilang masalah jam kerja, mungkin kita punya jam kerja. Saya sampai jam 1 sudah kosong. Paling sore ada kelas itu hanya dari jam 4 sampai jam 7. Sesudah itu kosong saya. Tapi itu tadi, kalau teori-teori ya sudah banyak yang saya baca. Ya, untuk di bab 2 misalnya di kajian pustakanya, membuat kajian pustaka yang baik, kutipan yang baik dari kelas Pak Leonard sudah banyak saya ikuti. Tapi menuliskannya ini awal-awal semangat. Saat ini semangat saya, tapi besoknya hilang. Itu menjadi hilang dan turun sama sekali. Saya nggak tahu apakah hanya saya yang mengalaminya ini, apakah peserta-peserta lain juga seperti itu. Saya kurang tahu. Tapi di awal-awal waktu mengikuti seminar ini, webinar ini, waduh, semangat kali, berapi-api. Saya mau tuliskan nanti yang berhubungan dengan misalnya kearifan lokal, tentu menarik, berhubungan dengan permainan tradisional. Saya mix.
ya kan, atau berhubungan dengan literasi yang terbaru atau VUCA yang terbaru lagi. Semua sudah ada di benak pikiran, tapi waktu menuliskannya boleh saya katakan malas lah, tidak bergerak tangan untuk menuliskannya. Mohon diberikan motivasi dari Pak Leonard. Terima kasih. Susah ya saya ngomongnya ya. Berarti harus itu hubungin terus Pak Leonard biar semangat ya. Kelihatannya harus kolaborasi dengan Pak Leonard itu Pak Safrudin. Iya, gitu aja kolaborasi. Berkolaborasi ya. Ya itu tadi ya memang kalau di benak pikiran, apalagi saat ini kita mengikuti webinar, jujur saya mau nulis ini, tapi besoknya mungkin aduh saya kasih tahu Bapak Ibu. Nih, sebentar saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Nih, Pak Safrudin ya. Hari ini saya bilang sama Bapak Ibu, ini adalah pelatihan paling murah yang saya kasih ke Bapak Ibu. Serius, ini paling murah. Untuk pendampingan ini paling murah. Saya biasa ngasih untuk pelatihan. Benar, saya potong. Saya salah Pak Leonard, benar. Saya juga sedang mengikuti kelas lain yang sangat mahal, tapi tetap juga saya ikuti. Ya, tapi tahu Pak Safrudin, saya punya target lain dari sini sebenarnya. Saya lihat ada 50, ada 70, hampir 70 peserta di sini. Target tulisan ya Pak Leo ya? Gimana Bu? Target tulisan ya Pak ya? Iya, ada 70 peserta di sini. Saya langsung bilang gini, kalau setengahnya aja berhasil nulis, maka saya bisa bilang, saya punya tulisan dari 30-an orang. Kan saya boleh dong minta sama Bu Kristiani kan saya udah dampingi Bu Kris. Iya, mau Pak, saya juga mau. Masuk ya nama saya di situ ya. Saya bilang gitu ke Bu Kris. Sangat mau sekali Pak. Nah, gitu kan. Saya juga mau. Ya, artinya saya kasih pelatihan yang murah seperti ini, saya dampingi Bapak Ibu dengan harapan nantinya saya bisa nebeng nama di artikel Bapak Ibu sekalian. Gitu. Iya Pak, bisa Pak. Ya mudah-mudahan Pak Safrudin, cara ini boleh Bapak juga gunakan sebenarnya. Jadi kita bisa kolaborasi. Tenang Bapak Ibu gini. Saya punya kewajiban untuk memastikan bahwa artikel yang Bapak Ibu tulis bersama dengan saya nantinya itu bagus. Amin, amin. Semoga terlaksana dan tercapai. Saya nggak akan mau, saya Bu Mariasi nih bikin paper. Menurut saya papernya jelek. Misalnya gitu ya Bu Mariasi, mohon maaf nih Bu Mariasi. Saya baca paper. Iya, saya baca paper Bu Mariasi. Saya udah kasih masukan, Bu, harusnya begini. Bu Mariasi nggak mau, udah Pak, begini aja. Saya bilang gini Bu Mariasi, Bu, nama saya jangan ditulis ya Bu. Kejam. Lah, iya betul. Karena gini Bapak, saya memastikan setiap artikel yang ada nama saya itu mencerminkan saya gitu. Jadi jangan sampai orang baca ini papernya Leonard, ini orang nebeng doang ya, nggak baca papernya ya, nggak dikasih masukan ya. Nah gitu. Makanya semua mahasiswa yang saya ajar paling banyak dari 30 yang saya bimbing itu 10-15 artikel doang yang saya ambil. Yang menurut saya dia ikuti yang saya mau, yang saya ajarin itu saya diikuti begini diikuti. Maka saya bilang tulis nama saya. Tapi kalau yang nggak bagus hapus nama saya, jangan kamu tulis, bikin malu, gitu. Gitu ya, Bu Mariasi. Jadi kalau tanya motivasi Pak Safrudin, Bapak ikuti dulu ini sampai selesai dengan komitmen penuh, semangat penuh, lalu kerja keras yang penuh. Saya yakin 100% setelah Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu kerjakan ini jadi artikel, Bapak punya pengalaman untuk bikin lagi besok. Amin, amin. Bikin lagi besok. Amin. Yang saya kasih ini pragmatis. Jangan ngomong, Pak, kok nggak sesuai sama teori? Emang nggak ada teorinya. Nggak ada teorinya. Saya nggak pernah dapat ini dari manapun. Saya dapat ini dari pengalaman saya sehari-hari. Oh, ternyata penelitian itu nggak perlu laporan. Makanya Bapak Ibu boleh lihat di Unindra, saya nggak pernah datang ke LPPM. Wah, saya di LPPM ya. Tapi nggak pernah ada nama laporan namanya Leonard. Di situ ketuanya nggak ada. Saya nggak pernah bikin laporan. Saya nggak pernah bikin proposal. Nggak pernah. Tapi publikasi ada terus. Wah. Gitu. Keren. Jadi saya nggak pernah minta ke LPPM, Pak, tanda tangan Pak buat laporan BKD. Pak, tanda tangan Pak buat laporan BKD. Nggak ada. Saya tinggal Nggak perlu pencitraan ya Pak Leonard. Oh, nggak perlu. Saya tinggal tarik aja. Ini artikel publish di sini. Bahkan hampir yang sering saya lakukan itu adalah beban lebih semuanya gitu. Satu semester ada 3-4 paper.
Beban lebih seterusnya gitu. Kita ikutin yuk gayanya Pak Leona. Harus Bu, kan Ibu Mariasi sama Bu Sinta calon profesor. Ya Allah. Yang kedua Pak Leonard, yang kedua ada pertanyaan saya yang kedua. Kebetulan saya juga ini mengikuti pelatihan juga, tapi khusus untuk bahasa Systemic Functional Language. Tadi barusan selesai, saya dapat pencerahan, saya sebut namanya lah, dari Profesor Handoyo, kalau nggak salah saya namanya. Beliau mengatakan banyaknya artikel atau jurnal-jurnal kolonial yang ditulis oleh saya sebut dosen dan guru-guru lainnya. Awalnya saya berpikir apa sih kolonial dalam hal ini? Apakah metodenya lama? Yang dimaksud dengan kolonial ini sekedar sharing dan mohon dan juga pencerahan dari Pak Leonard. Saya pikir apakah kolonial itu diartikan oleh Widya Suaranya ini berhubungan dengan metode-metode yang lama? Ternyata bukan. Yang di sini dia maksud tadi yang saya tangkap sedikit, judulnya itu tidak boleh spesifik. Misalnya pengaruh pendekatan matematika realistis pada materi persamaan kuadrat di SMA Negeri X seperti itu misalnya. SMA Negeri X Bandung. Itu sudah judul artikel yang kolonial dia sebutkan. Betul. Jadi harus lebih bersifat umum dan bisa diterima di semua halayak internasional, lebih kurang seperti itu. Betul. Mohon ditanggapi oleh Pak. Makanya gini Pak, kalau udah bicara artikel itu kita harus hapus yang namanya kelokalan. Kelokalan itu apa? Nama tempat itu dihapus. Materi yang dipakai itu dihapus. Bahkan kalau perlu judul itu mengundang pertanyaan orang lain untuk baca. Nah, saya pernah kan, Pak Saparudin mungkin pernah ingat, saya pernah ngasih tahu ada judul yang menarik yang bilang begini, How same flower grow in the different soil. Ya mungkin ini menurut Bu Lucy, ini punya dia nih, bidang-bidang pertanian nih kan. How same flower grow in the different soil. Bagaimana bunga yang sama tumbuh di tanah yang berbeda. Itu judulnya. Terbit di jurnal Q1 terbaik dunia. Pendidikan matematika. Nah, bingung kan? Isinya adalah komparasi pelaksanaan pendidikan matematika realistik di Jakarta dan di Belanda. Itu isinya. Tapi judulnya How Same Flower Grow in the Different Soil. Yang kedua, saya pernah bikin judul. Isinya sebenarnya mau tahu tentang kebijakan sekolah gratis di Jakarta. Ditinjau dari kemampuan awal sama prestasi belajar matematika siswa. Itu konsep dalamnya, artikelnya. Tapi saya juga gini, menakar keberhasilan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis di Jakarta. Itu doang judulnya. Tapi orang jadi menarik, jadi bingung. Apaan nih? Dibaca sama orang-orang gitu. Nah itu, makanya saya bilang judul itu nggak harus ditentukan di awal sebenarnya. Tapi karena kita lagi belajar sekarang, kita tentukan di awal, nggak apa-apa. Tapi nanti bisa berubah. Gimana caranya supaya jadi orang lain tuh tertarik buat baca, orang lain tertarik untuk mencerna dan sebagainya. Cuma memang kalau masalah lokal, lokasinya, materinya, itu produk guru. Saya bilang gitu ya. Bapak Ibu nih guru nih bisa kayak gitu-gitu nih. PTK, karena dari PTK tuh disuruh materinya apa, sekolahnya di mana, disuruh tuh. Makanya saya kalau pelatihan PTK ke sekolah-sekolah, suka ribut sama guru. Apalagi kalau ada pengawasnya ngotot pakai lokasi. Saya bilang, enggak Pak, kalau mau jurnal tuh enggak pakai lokasi. Saya bilang gitu kan. Tapi karena guru-guru takut sama pengawasnya, ya udah, ikutinlah kata pengawas. Ya itu benar Pak Saparudin. Jadi memang kalau kita udah bicara artikel yang sifatnya nasional atau internasional nanti, ya harusnya kita hapuslah kalau lokal tadi. Ya, terima kasih Pak Leonard. Terima kasih. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Pokoknya ini kita baru mulai nih sekarang. Amin, amin. Baru mulai. Mudah-mudahan teori yang bilang ada seleksi alam, akan ada yang terjatuh, terjungkal, berhenti di tengah jalan, itu kita hapus ya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini ikutan dan semua selesai nanti. Amin. Ya, jangan setengahnya
hilang di tengah jalan, ya jangan. Kalau bisa semuanya ikutan dan berhasil jadi artikel. Amin, bisa amin. Bisa menembus Sinta 3 minimal. Iya, Sinta 3 lah minimal lah. Pak Leo mohon izin. Ya. Ini Pak terkait dengan pengolahan data tadi Pak yang menurut Bapak menggunakan SPSS ya Pak ya. Mungkin bisa di post linknya Pak. Mungkin kan Bapak sudah siapkan ya Pak ya. Biar untuk ini aja Pak, untuk biar tahu gambarannya. Karena kalau saya itu memang masih blank Pak kalau untuk ini yang model seperti ini gitu Pak. Apanya nih Bu? Di post apa nih? Link ininya Pak, link video atau apa ya Pak ya, yang ini Pak, yang tentang pengolahan datanya menggunakan SPSS Pak. Oh nanti Bu, nanti itu ada materi lanjutan, tenang aja. Oh gitu. Nanti kalau video-video YouTube-nya akan saya share di grup. Ada tapi Pak yang untuk ininya, untuk apa? Untuk pengolahan datanya ini. Ada. Pak ya, terima kasih Pak. Oke, ini ada Dani Nur Saputra, silakan. Ya, terima kasih Pak Leo. Selamat malam, ya. Pak Leo. Kalian. Salam kenal Pak Leo. Ya. Saya dari UNJ Pak. Ya. UNJ, waduh, alma mater saya Pak. Iya Pak. Jadi beberapa waktu lalu tuh kalau di LPPM Unindra itu ada Bu Nurjana kalau nggak salah ya Pak. Itu, ya, Bu Nurjana. Ya itu saya pernah menerbitkan tapi jurnalnya PKM. Pengabdian Pak. Oke. Nah kemudian ini kan saya dari bidang humaniora Pak ya, saya itu seni musik gitu. Nah penelitian yang umum yang saya lakukan baik waktu masa sekolah dulu sampai sekarang jadi dosen itu rata-rata memang tipikal kualitatif Pak, karena memang kita kan orang lapangan gitu ya. Ya. Saya juga dengan adanya ini tertarik memang Pak untuk menceburkan diri ke dalam penelitian kuantitatif ya itu Pak ya. Nah, ya, kemudian coba, juga dari sini juga saya ingin bertanya ya Pak, apakah memang tadi yang awal itu karakteristik dari, ini kan survei ya, atau tadi sih saya menangkapnya ini akan diarahkan ke survei ya sama Pak Leo. Survei, nah, iya. Apakah itu memang, ini kan fokusnya menentukan judul dulu ya tadi ya, untuk hari ini gitu. Ya. Nah ini apakah memang harus menggunakan kata kunci tertentu ya, misalkan pengaruh X terhadap Y gitu, apakah memang harus seperti itu atau bisa hal yang lain Pak, misalkan gini, saya tadi malam itu karena memang kan dihimbau Bapak di WA Group itu kan materi 1 judul, saya coret-coret tuh Pak, judulnya kira-kira gini, jadi efektivitas mata kuliah praktek ya kan, praktek instrumen gitu, alat musik ya, itu melalui daring gitu. Nah, kemudian ada tambahan lagi di prodi, tetapi itu katanya tadi nggak perlu ya kelokalan gitu. Oke, nggak masalah, itu saya hilangkan. Tetapi kalimatnya seperti itu bisa masuk atau memang harus tadi pengaruh terhadap pengaruh X terhadap Y, atau memang bisa seperti saya. Karena kebetulan kalau sampel sendiri saya sudah siap Pak dengan mahasiswa saya gitu yang ya kurang lebih 50-an, 60-an lah itu sudah ada. Sama satu lagi Pak terakhir. Mohon materi tadi Pak PPT yang itu Bapak mohon di-share ya, sama tadi katanya ada instrumen yang pernah Bapak buat itu Pak ya, apa itu tadi? Nah kalau berkenan boleh dibagikan kepada kami. Ya akan saya bagikan semuanya Pak, yang saya punya saya bagiin semuanya lah pokoknya. Wah, terima kasih sekali Pak. Pokoknya mantap, semua diberi ya Pak Leonard. Ya, udah semua diberi tapi masih nggak jadi juga. Nah itu jangan. Ya, Pak, terima kasih. Bus kita ini. Oke, Pak Dani gini, kalau yang tadi Bapak bilang efektivitas mata kuliah dengan metode daring itu sebenarnya itu eksperimen jatuhnya Pak. Itu eksperimen. Kalau Bapak tetap mau pakai judul itu ya nggak masalah juga gitu, Bapak coba sendiri ya, berarti kan coba sendiri. Nanti mungkin jadi diskusi di luar pakem yang kita sudah rencanakan. Nggak masalah sih Pak, nggak masalah kalau Bapak tetap mau pakai judul itu. Atau kalau Bapak mau coba ke survei-survei yang tadi saya tawarkan, nggak apa-apa juga. Misalnya kemampuan, ukur dulu deh, level kemampuan siswa bermain musik misalnya. Yang dibandingkan sama hasil mata kuliah tertentu.
Nah, itu mungkin bisa jadi survei juga, misalnya gini. Bapak bisa mengklasifikasi mahasiswa yang bisa main gitar itu pada level tidak bisa sama sekali, rendah, atau bagus, tinggi. Nah, ada 3 klasifikasi. Lalu Bapak bandingkan ini sama hasil belajarnya di mata kuliah instrumen tadi misalnya. Ya, itu bisa juga, Pak. Artinya ada loh hubungannya antara mereka yang sudah punya kemampuan dasar sebelumnya dengan hasil belajar di mata kuliah tertentu. Itu bisa jadi survei ex post facto. Gitu Pak Dani ya. Bisa dipahami Pak? Bisa Pak. Tapi kalau bisa saya mau mengikuti alurnya Pak Leo. Sorry. Ya silakan. Berarti Bapak boleh silakan menentukan judul yang sifatnya nanti ke survei aja Pak. Jangan yang ke pembelajaran. Karena kalau udah bicara pembelajaran daring, pembelajaran dengan bla 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 bla, itu masuknya ke eksperimen. Itu ya Pak? Ya, saya ngikut yang survei aja yang gampang aja Pak. Yang penting terbit. Oh iya, boleh. Langkah awal harus terbit itu ya kan Pak. Iya, nggak usah yang ribet Pak. Yang mudah saja, simpel ngikuti. Enggak, bukan masalah ribet-ribet sebenarnya enggak. Sama aja, cuma karena kita sedang ada di kelompok survei, ya gitu aja. Mungkin nanti ke depan saya coba tawarkan pelatihan khusus yang eksperimen. Mungkin ada pelatihan lagi amin. Pengembangan. Nah, kita akan pengembangan materi ya seperti itu nanti Pak Leonard. Mudah-mudahan saya berharap Pak Leonard dalam 1 tahun ke depan kita bisa terbit 3 atau 4 jurnal kalau bisa. Dengan bantuan Pak Leonard. Targetnya 3-4 ya. Kalau lebih bayar saya mahal lagi ya Pak. Amin. Ya kalau bisa satu jurnal, wah hebat sekali pastinya. Iya kan? Ya siapa ini? Ya, berarti saya koreksi judul saya tadi Pak. Betul menggunakan boleh, Pak. Kalimat pengaruh X terhadap Y gitu ya. Boleh begitu juga atau boleh begini Pak. Saya dulu pernah mengusahakan menghapus pengaruh. Saya tinggal bilang gini, peran, pakai kata-kata peran, nggak apa-apa. Peran kemampuan berpikir positif untuk mengatasi anak tidak mandiri misalnya gitu. Nggak masalah, itu bisa aja. Yang penting nanti isi di dalamnya itu ujung-ujungnya mengkorelasikan atau membandingkan antara X sama Y. Nggak masalah Pak. Nanti kalau judul mah modifikasi aja kita bisa atur. Baik Pak. Terima kasih Pak Leo. Ya. Ibu Bernadine, angkat tangan, silakan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Izin bertanya Pak Leo. Pak Leo, saya mau mengajukan judul, mohon dikoreksi ya. Ya. Rencana judul saya itu tentang perilaku konsumen barang KW. Jadi lebih ke analisis pengaruh atau faktor-faktor gitu loh Pak terhadap keputusan pembelian. Gimana Pak? Kira-kira. Boleh. Tapi gini. Ya. Ibu kan ngomongin faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian. Ya, tapi di judulnya saya langsung analisis perilaku konsumen barang KW gitu. Atau barang boleh, nggak apa-apa. Tapi ini Ibu kayaknya pakai SEM nanti ya? Pakai LS, Pak. Iya. Ya, saya agak kurang menguasai, tapi nanti saya akan dampingi untuk proses pendahuluan sama pembahasannya gitu ya Bu ya? Oke Pak. Oke, boleh, siap. Jadi saya coba itu ya Pak. Terima kasih Pak Leo. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Pak Leonard saya Pak. Silakan Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Rencananya saya coba tentang kontribusi kemandirian belajar mahasiswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Ya, bagus. Bisa gitu? Bisa. Mau tanya juga sedikit terkait kalau misalnya di Sinta atau di Q gitu ya, itu ada nggak spesifik jurnalnya tuh harus yang kuanti atau kuali gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya Pak. Jadi misalnya di Scopus nggak ada harus kuali gitu ya, nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kecuali ya kalau memang bidang ilmunya ke kuali, ya dia pasti pakai kuali Bu. Oh, artinya mau kuanti atau kuali peluang kita itu tetap sama ya Pak? Sama.
Cuma nggak tahu ya, semenjak saya kuliah di S3 UNJ ini, di Prodi TP, saya selalu merasa bahwa penelitian pengembangan itu yang punya potensi menghasilkan hal baru. Gitu. Jadi, artinya itu yang lebih diperhitungkan. Iya, menurut saya jadi akhirnya berimbas pada saat saya mengelola jurnal, kalau saya suruh pilih antara survei korelasional, eksperimen biasa tanpa modifikasi, lalu muncul artikel yang dikirim pengembangan media pembelajaran berbasis kearifan lokal, budaya, bla 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 bla, itu saya terima, gitu. Gitu. Jadi saya lebih tertarik sama hal-hal yang berusaha punya produk gitu ya. Iya, ada produknya. Sepakat Pak Leonard. Dia ada produk yang baru yang dimodifikasi atau yang dihasilkan yang terbaru seperti itu. Ada kebermanfaatan gitu ya Pak. Betul. Gitu, ya. Sama yang tadi saya bilang, eksperimen tapi modifikasi, misalnya kayak STAD dimodifikasi sama strategi tugas dan paksa. Wah, itu saya terima langsung. Karena milih metode saya. Kayaknya tertarik itu untuk kita buat itu ya Pak. Iya. Biar segera diterima itu. Ya. Terus ya, kalau survei kata-kata pengaruh variabel X terhadap Y itu bukan miliknya penelitian eksperimen ya Pak ya? Oh enggak, itu gayanya UNJ. Ini makanya Pak Dani ini kalau udah ngomongin UNJ tuh saya selalu ribut sama profesor di UNJ kalau ngomong pengaruh itu udah bilang eksperimen. Kalau mau pakai korelasi harus pakai hubungan. Nah, gitu. Oh, enggak gitu ya? Menurut saya enggak, tapi ya kalau kita ngomong di UNJ begitu. Oh, apa? Ya, makasih Pak Leonard. Ya. Sehat-sehat ya Pak. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Leonard. Silakan Ibu. Pak, kalau judulnya Locus of Control dalam kemampuan penalaran geometri dasar bisa enggak Pak? Bisa. Iya. Ya, gampang ya. Gampang kan ya, saya mah tinggal bisa-bisa aja, sederhana kok. Iya. Ada lagi? Nanti agak repot memang tuh saat bikin instrumen di terikatnya. Kayak tadi kan yang bilang kemampuan pemecahan masalah itu instrumennya agak-agak beda sedikit dengan instrumen yang lain. Penalaran juga agak-agak beda dikit dengan yang lain. Karena ukurannya bukan hasilnya. Ya, ukurannya bukan hasilnya, tapi rubrik di dalamnya memuat apa, makanya tinggi bisa dibilang masukkan dalam skor tertentu. Iya. Ada lagi? Pokoknya minggu depan itu kita belajar bikin pendahuluan, jadi pendahuluannya. Jadi kalau Pak Sawarin bilang susah bikin pendahuluan, besok kita belajar bikin pendahuluan, selesai. Gitu aja. Amin. Jadi untuk minggu depan judul sudah harus ada ya Pak ya, ya sudah bagus standar ya seperti itu dan harus milenial lah saya buat bahasanya. Jangan yang kolonial lagi kalau bisa. Iya betul. Oke, ada lagi? Cukup bermanfaat, cukup kalau saya Pak Leonard untuk besoklah berpikir menemukan yang menarik dan kalau bisa tampil beda dari yang lain. Siap. Ini satu lagi terakhir ya, Bu Magdalena, silakan. Kita selesai jam 9 deh kalau bisa ya. Silakan Bu, Bu Magdalena. Pak Leonard. Halo Ibu. Makasih Pak. Ini saya dosen baru ya Pak ya. Saya di bidang sosial politik. Ya. Nah, kalau kami kan memang biasanya kualitatif nih, tapi saya makanya juga tertarik ini survei. Sebenarnya mirip jadi dengan Bapak Dani tadi yang jadi Humaniora atau musik tadi ya. Saya sampai saat ini tuh nggak kepikiran judul apa Pak. Karena kan sangat kualitatif ya. Kalau apa ya Pak, mungkin bisa didiskusikan ide-ide mengenai komunikasi politik itu nanti diapakan ya Pak, dibikin skala atau diapakan ya? Apa ya? Kalau misalnya ngomongin persepsi masyarakat tentang pilihan politik, bisa nggak? Misalnya, Ibu bisa membedakan kira-kira kalau anak-anak umur sekian ke bawah dia akan pilih partai politik yang kayak gimana, kalau yang umur sekian sampai sekian dia akan pilih kayak gimana, itu bisa disurvei juga. Artinya preferensi pilihan partai politik. Iya, nanti tinjauan pustakanya bingung Pak. Nggak bingung. Ibu punya gambaran masalahnya. Ibu kan ngomongin preferensi pilihan politik masyarakat. Itu dasar masalahnya. Tinggal Ibu cari nanti kita belajar bikin pendahuluannya. Selama sejauh ini udah ada belum penelitian yang membahas tentang itu?
Atau sudah ada belum yang sudah secara detail memutuskan bahwa anak-anak baru punya KTP, dia akan memilih partai yang kesannya berbasis anak muda. Contohnya misalnya PSI. Lalu untuk umur-umur sekian, dia akan memilih partai-partai yang berbasis keagamaan. Misalnya dia akan pilih PKB, PKS, apalagi itu yang berbasis keagamaan. Kalau udah umur yang sekian sampai sekian, dia akan memilih partai yang sifatnya lebih ke nasionalis, misalnya Golkar atau PDIP atau Nasdem dan segala macam. Kalau yang udah begini, dia akan pilih partai yang sifatnya, atau dia udah ngambil partai lagi, udah bikin akhirat. Misalnya begitu-begitulah. Ada nggak teori yang begitu? Nah, itu Ibu coba counter, coba lihat kira-kira di usia-usia itu bisa nggak diputuskan hal baru, atau ada nggak klasifikasi barunya? Atau bisa lihat lagi pertimbangannya apa? Bisa, Bu, nggak masalah. Pak, maaf ini saya tanya, Pak, lanjutan. Nanti survei ini akan disebar melalui online ya, Pak ya? Online bisa, atau kalau Ibu punya jalur offline yang bisa Ibu percaya, ya nggak apa-apa juga. Oh, maksudnya link online survei seperti kayak Google Doc, seperti itu? Google Form, ya, Google Form. Oh, oke. Google Form. Minimal respondennya berapa, Pak? Tadi Ibu dengar yang tadi saya omongin? Oh iya, dengar Pak. Enggak, maksudnya kan tadi mahasiswa, ya enggak. Pokoknya sesuai dengan metode aja ya Pak ya. Iya. Intinya, atau gini, Ibu bisa bandingkan preferensi politik di kampus lah. Misalnya pilihan politik berdasarkan fakultas. Kalau Ibu punya banyak fakultas, misalnya ada fakultas MIPA. Kira-kira kalau anak-anak MIPA tuh pilihnya kemana ya? Kalau anak-anak IPS pilihnya kemana ya? Kalau anak-anak bahasa pilihnya kemana ya? Kalau anak-anak kedokteran pilihnya kemana ya? Nah, mungkin bisa juga ke sana arahnya. Boleh, nggak apa-apa. Okay. Yang penting ada hal baru yang Ibu bisa temukan, Ibu survei, gitu aja. Itu simpelnya ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, saya pikir sudah jam 9. Cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan sudah ada gambaran masalah apa yang akan diangkat, lalu variabel apa yang akan digunakan untuk mengatasi itu. Terakhir kita bisa jadikan judul, dan kita diskusikan lebih banyak di grup WA nanti sambil mempersiapkan pendahuluan. Oke, gitu Bapak Ibu ya? Halo? Siap Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, saya pikir cukup. Kita ketemu lagi minggu depan di Zoom. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam, Pak Leonard. Terima kasih banyak, Pak Leo. Terima kasih banyak, Pak Leo. In live ya.